Perkenalkan, nama saya Stanislaus Indra Ramanda dari kelas D dengan NIM K7621-113. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen stres dan komunikasi efektif dalam dunia bisnis. Kalian pasti pernah mendengar istilah quiet quitting di media sosial. Istilah ini pada awalnya dipopulerkan oleh kalangan generasi Z. Nah, secara sederhana, quiet quitting merupakan sikap karyawan yang ingin melakukan resign dan bekerja dengan setengah hati, atau bisa dibilang bekerja sesuai standar job desk, gaji, dan jam kerjanya saja. Fenomena ini akan bermuara pada great resignation atau pengunduran diri oleh beberapa karyawan secara bersama-sama. Dari fenomena tersebut, dapat kita analisa bahwa adanya perasaan stres dalam diri manusia sendiri. Ada beberapa faktor nih penyebab stres, antara lain tekanan dari orang lain, kecemasan dari dalam diri sendiri, tuntutan finansial, adanya diskriminasi serta isolasi sosial, dan sebagainya. Manajemen stres kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam dunia kerja. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan tuntutan pekerjaan yang meningkat, karyawan seringkali menghadapi tekanan dan stres yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Manajemen stres dan komunikasi efektif adalah dua komponen kunci dalam dunia bisnis yang saling berkaitan dan sangat penting untuk kesuksesan sebuah organisasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan jelas, akan menyebabkan informasi menjadi kabur, terjadi kesalahpahaman antara satu individu dengan individu lainnya, dan kolaborasi yang sulit untuk dicapai. Ada beberapa tips nih agar tercipta komunikasi yang efektif di lingkungan kerja sebagai berikut. Yang pertama, jelas, tepat sasaran, dan bahasa tubuh yang positif. Suatu informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai dengan bahasa tubuh seperti tersenyum dan kontak mata. Yang kedua, komunikasi timbal balik dan mendengarkan aktif. Memberikan umpan balik serta membangun kepada rekan kerja dan memperhatikan dengan serius pada saat ada orang lain yang berbicara agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, yang ketiga, pengolahan konflik dan respon cepat. Artinya memahami sudut pandang orang lain dan meresponnya secara cepat agar tidak menimbulkan ketidakpuasan. Yang keempat, budaya terbuka dan dukungan dari organisasi. Di sini, organisasi menghargai dan mendorong sudut pandang, latar belakang, dan pengalaman karyawannya. Oke, itu tadi beberapa tips dari saya mengenai bagaimana sih menciptakan komunikasi yang efektif di lingkungan kerja kita sendiri. Dengan adanya manajemen stres kerja dan komunikasi yang baik, para karyawan akan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisiknya, serta membangun mereka dalam menghadapi tuntutan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Selain itu, karyawan juga dapat meningkatkan produktivitasnya, fokus terhadap tugas-tugasnya, sehingga keseimbangan hidupnya akan lebih baik. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai manajemen stres dan komunikasi efektif dalam dunia bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa.